Program siaran dialog keagamaan di radio. Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sunta Semarang. Indonesia lahir dari berbagai perbedaan suku, budaya, agama, ras yang hidup berdampingan dengan berdasarkan Pancasila. Adanya perbedaan bukan untuk menjauhkan, namun kemudian perbedaan itu adalah untuk mendekatkan di antara kita, bahkan membina menuju kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kemudian merajut kerukunan itu? Simak program siaran agama Islam di radio El Sinta pada kesempatan kali ini dengan tema perbedaan pendapat ulama tentang mengucapkan salam kepada non-muslim, bersama narasumber Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. Haji Rosihan MAG, bersama saya Yunar Kustanto. Program siaran dialog keagamaan di radio. Kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Radio El Sunta Semarang. Saya akan undang juga pendengar. Silakan pendengar, kami juga nanti akan membuka konsultasi ini atau diskusi ini untuk Anda juga terlibat di telepon 02476489100 dan juga di pesan singkat atau WhatsApp ya. Anda bisa buka WhatsApp Anda, kemudian ketik nomor telepon kami 087721109100. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. Haji Rosihan MAG, berkaitan dengan tema kita. Tema kita cukup spesial loh ini, masih menjadi perbedaan ya. Mengucapkan salam kepada non-muslim. Tidak hanya mengucapkan salam saja ya, tapi juga mengucapkan selamat dan sebagainya. Bagaimana kemudian menyikapi perbedaan pendapat ulama tentang mengucapkan salam kepada muslim? Saya akan tanya langsung kepada narasumber yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, Dr. Haji Rosihan MAG. Selamat siang, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, doanya orang banyak, Mas Dunia. Baik, kita akan berbicara berkaitan dengan mengucapkan salam ya kepada non-muslim yang ternyata ada perbedaan ulama tentang hal ini. Ya. Barangkali bisa dijelaskan terlebih dahulu seberbeda apa, karena memang sepemahaman netizen ini banyak ya, termasuk saya sendiri. Ada yang membolehkan mengucapkan salam, bahkan selamat. Ada kemudian yang tidak membolehkan karena doanya tidak sampai, katanya begitu katanya. Nah, ini bagaimana kira-kira? Iya, jadi sebetulnya kalau kembali kepada konsep awal, konsep awal itu Nabi Muhammad ya, itu diutuskan untuk mencerahkan seluruh alam semesta. Ya. Ayatnya kan jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu jelas bahwa Nabi Muhammad diutus itu semata-mata untuk mensejahterakan seluruh alam semesta. Nah, melihat ayat ini sebetulnya Islam itu hadir ya untuk siapa saja, untuk seluruh manusia, bukan untuk agama tertentu, bukan untuk suku tertentu, tidak, tapi untuk seluruh alam semesta. Artinya seluruh manusia itu mempunyai hak memperoleh keselamatan dan kesejahteraan serta pencerahan. Nah, dengan begitu kita lihat ayat ini sebetulnya tidak salah, dan hukum asalnya itu kita harus menyapa, mensejahterakan seluruh umat manusia. Siapa tidak hanya Nabi, ya umatnya Nabi Muhammad diajarkan supaya mencerahkan, nah mendoakan kan gitu. Nah kalau kemudian doa itu diterima atau tidak, itu otoritasnya Allah kan itu. Itu persoalannya. Jadi itu adalah landasan dasar bahwa kita ya umat manusia itu mempunyai hak untuk menerima pencerahan, kesejahteraan gitu. Siapa sih orangnya yang suka kalau ada orang lain yang menderita sementara kita bahagia? Tidak ada itu. Ya. Tidak ada. Maka definisi salamnya ini apa berarti? Salam yang dimaksud? Ya, salam kan sebetulnya makna asalnya kan keselamatan, kesejahteraan. Hanya salam dan salam itu bisa dibangun, bisa disusun dengan bahasa apapun kan. Ada disusun dengan bahasa Arab, Assalamualaikum. Ya, yang biasa kita ucapkan ya. Diucapkan. Kemudian juga ada diucapkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Selamat pagi, selamat siang kan gitu. Sebetulnya sama enggak? Ya, substansinya sama. Karena keselamatan kan memberikan keselamatan pada orang lain. Nah, mungkin dalam bahasa Ibrani disebutkan ada Shalom Elohim ya. Shalom. Sempat viral itu kata-kata itu ya. Shalom Elohim itu kan ya sama, karena itu bahasa Ibrani yang muncul sebelum bahasa Arab populer.
Jadi ketika Nabi Isa itu umatnya kan salam elim. Salam sebenarnya kan ya salam sama itu. Jadi substansinya sama itu. Ya. Tapi kalau dalam konteks perbedaan ulama bagaimana? Karena memang ada hadis ya, saya coba googling, searching begitu, ada hadis yang menyampaikan katanya janganlah engkau mendahului orang Yahudi atau Nasrani dalam mengucapkan salam. Ya. Ini bagaimana? Terutama tahiyat salam yang dikatakan sebagai tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seterusnya. Memang hadisnya ada la tabtul yahudu wala nasara bisalam kan itu. Bahkan wa idza laqitu ma'hum fi tariqin fataru ila dhaiqihi. Jadi kalau kamu bertemu maka buatlah jalan mereka itu sempit. Nah, ini sebetulnya kan juga bagaimana itu hadis ini kan kontradiksi dengan ayat Al-Quran. Nah, siapa mereka Yahudi dan Nasrani itu tidak boleh kita mendahului salam kepada mereka. Nah, kita melihat bahwa mereka itu adalah yang memusuhi kita, yang memusuhi umat Islam. Ayatnya kan jelas, surat berapa itu, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 itu. Ayatnya bunyinya kan la yanhakumullah alladina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Nah itu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik ya dan adil kepada orang-orang yang tidak seagama dengan kamu. Nah artinya sepanjang mereka tidak memusuhi kita, memusuhi umat Islam, maka umat Islam tetap ya diberikan dianjurkan ya supaya tetap berbuat baik kepada mereka. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka itu tidak mengusir kamu dari negeri kamu, tidak memusuhi kamu bahasanya itu. Ini jadi, yang disebut ahlu zimmah. Nah ini jadi hadis yang saya baca tadi itu sebetulnya kan ditengarai bahwa itu adalah mereka orang Yahudi dan orang Nasrani yang memusuhi, kemudian memusuhi. Nah kalau mereka tidak memusuhi maka tidak ada masalah dan keharusan untuk berbuat adil kepada mereka. Karena di ujung ayat itu kan sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada orang yang berbuat adil, orang-orang yang adil. Inti ajaran Islam itu sebenarnya keadilan. Ya. Jadi kan bahkan dikatakan kan ada kan ayat yang mengatakan bahwa supaya kamu sekalian itu berbuat adil. Kemudian sampai ayat yang menyebut wala yajlimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah karena kebencianmu kepada satu kaum itu menyebabkan kamu tidak adil. Artinya adil itu sekalipun orang itu tidak suka dengan kita, ya memang harus berbuat adil itu. Ayatnya jelas wala yajlimannakum sana'anu qaumin. Ya, janganlah kamu karena kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Tapi gak usah loh Pak, kalau sudah benci itu rasanya itu pengennya. Itu persoalannya adalah kalau orang itu sudah faktornya diliputi dengan emosi, akhirnya kan sulit itu. Tapi kata-kata itu nggak salah. Tapi kan memberikan maaf itu kan lebih utama. Jadi sampai pembunuhan pun kalau mestinya konsepnya ya kalau jiwa dibalas dengan jiwa, kemudian gigi dibalas kan begitu. Tapi dikatakan apa? Wa antafu aqrabu litaqwa. Kalau kamu memaafkan itu lebih baik karena itu perbuatan yang bisa menjaga hubungan antar manusia dan menjaga hubungan dengan Allah yang disebut dengan takwa itu. Oke. Pak, saya ini yang sering ketemu ya, yang sering ada itu bahkan begini, ketika ada bahkan orang Yahudi Nasrani atau yang bukan Islam ya, di luar Islam untuk mengucapkan salam, kemudian kita tidak boleh menjawab dengan ucapan yang sama. Misal mereka mengucapkan Assalamualaikum, kita nggak boleh
menjawab dengan waalaikumsalam katanya. Itu bagaimana Pak? Sebenarnya Pak? Sebetulnya kan begini, kalau kita mengkaji Al-Quran ya, ada itu ada ayat yang berbunyi itu mereka kalau memberikan salam kepada kita, ya kita harus menjawabnya dengan jawaban yang sama atau lebih baik. Lebih dari yang mereka ucapkan. Nah, itu ayatnya kan jelas itu pada surah An-Nisa ayat yang ke-86. Ya. Nah, itu ayat bunyi wa idza khuyyitum bitahiyyatin. Jadi kalau kamu diberikan penghormatan, diberikan salam, nah, kemudian kata Al-Qur'an fahayyu. Fahayyu itu ini perintah dan itu kata fi'il amr hukumnya wajib. Nah, ini kalau Nasiruddin Al-Albani menulis bahwa menjawab salam, ya, yang salamnya itu kepada kita, ya, assalamualaikum, ya kita harusnya jawab sama dengan yang sama, waalaikumsalam, atau dikatakan bi'asana minha aurudduha, jawablah dengan yang lebih baik atau yang sama. Nah, jadi kalau ada kemudian ucapan salam, assalamualaikum, ya, ya kita diajarkan menjawabnya lebih sempurna. Fahayu bi'asana minha aurudduha atau yang sama. Menjawabnya harus yang lebih baik. Assalamualaikum, kita idealnya jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang sama, assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, di situ tidak ada siapa yang beri salam, siapa saja. Karena ayatnya wa idza khuyyitum, jika kamu wa idza khuyyitum bitahiyyatin, jika kamu diberi penghormatan, satu penghormatan, salam, kan itu, ya fahayyu, maka jawablah. Nah, jadi kalau di sini Imam Nawawi itu menyebutkan bahwa bisa saja diganti dengan kalimat yang lain. Jadi Imam Nawawi menyebut apa? An'amallah sabahaka. Mudah-mudahan pagi hari ini Anda diberikan nikmat oleh Allah. Nah, ini kalau dibahasakan Indonesia. Jadi assalamualaikum kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia kan salam sejahtera untuk kamu semua. Nah, hanya kemudian itu dibahasakan dengan bahasa Arab, assalamualaikum. Nah, karena itu Gus Dur dulu ya sama sih assalamualaikum dengan selamat pagi. Nah, sama, apa bedanya? Kan gitu. Ya. Jadi seolah-olah kalau bahasa Arab itu ahli surga, kan gitu. Padahal kunci surga kan bukan bahasa Arab tuh. Kunci amal surga soleh. Kan iman dan amal soleh, kan gitu. Baik. Saya kira gitu, Mas. Ada pendengar sudah menunggu, Pak Yani di Kendal tadi sempat menghubungi WhatsApp kami kontak balik. Ada Pak Yani di Kendal, kita akan sapa. Pak Yani, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mas Julian. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Yani ya? Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gak apa-apa tuh Pak, panggil Pak Yai Pak. Loh, ya kalau Kiai itu sebetulnya itu Ustadz itu kan profesor. Kalau di sana lain lagi Pak Syekh Pak ya. Silakan Pak Yani. Ya, kita membahas salam secara Pak ya, etimologi dan terminologinya salam Pak. Ya, salam. Salaman yusalimu salaman yasliman Pak ya. Salam artinya selamat Pak. Salam yusalimu tasliman. Ya. Salaman ya Pak. Selamat artinya. Ya. Jadi kadang-kadang itu ada yang tidak memperbolehkan, ada yang membolehkan, ada yang menjawabnya secara singkat. Bahkan ada juga yang mengharamkan Pak. Ya. Walaupun diberikan salam, walaupun mengucapkan salam kepada non muslim Pak ya. Ada yang mengharamkan ya Pak, anehnya Pak. Ya. Ya kita itu yang lebih ya itu Pak ngomong lupa apa mengenai salam itu relatif. Ada yang meneruskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata ada yang dipenggal setengah jalan itu waalaikumsalam warahmatullahnya itu nggak boleh, itu ada yang begitu. Ya. Terus mengenai toleransi dalam berhubungan sama non-muslim itu kan di Al-Quran sendiri surat Al-Kafir itu sudah dijelaskan lakum dinukum waliyadin Pak ya. Mengenai itu kan sebagai seorang Islam itu saya fleksibel, jangan skeptis memandang sesuatu
yang ada di tataran sosial masyarakat kan masyarakat kita sosiologinya berbeda-beda, Pak. Ya. Seperti halnya yang viral kemarin itu ada varian baru, Pak, varian Muhammadiyah Kristen, Pak. Karya Pak Mufti Abdul Mufti, Pak ya. Ya. Itu mengenai pendidikan itu, Pak. Ya bagus itu, Pak. Mengenai pendidikan itu penerapan dalam sosiologi kurikulum sistem pendidikan nasional itu RU baru rancangan itu, Pak. Jadi dalam Muhammadiyah itu sudah ada. Walaupun dalam sistem pendidikannya orang Kristen sekolah di Muhammadiyah itu boleh ya? Diperbolehkan. Dan ada guru yang non Muslim yang mengajarkan. Dan kita tanpa mencampuri urusan teologisnya. Memang secara teologis kita berbeda. Ya. Seperti misionaris agama itu nggak boleh. Yang ada itu misionaris teologi. Ya karena dalam kehidupan sosialnya kita itu kan sama, Pak. Oke. Tapi dalam yang viral lagi nih, Pak, kemarin sore berita baru itu bahasa pengajian Muhammadiyah di Biren itu dibakar, Pak. Di Biren ya? Nah, di Biren Aceh udah letak toleransinya itu di mana itu, Pak? Toleransi antar umat berarti, Pak ya? Ya. Oke, baik. Belum tahu, Pak. Tentang pembakaran itu, Pak. Ya. Kalau di berita terbakar, Pak, bukan dibakar ya? Ya, ada yang berita orang tak dikenal, Pak, yang membakar. Oh, ya, baik. Katanya lari, katanya orang tak dikenal. Itu masa penyelidikan nanti kan ada pihak berwenang yang menyelidiki, Pak. Oke, baik. Itu aja, Pak ya. Pak Yani ya, panjang sekali Pak Yani nanti. Terima kasih, Mas Junior. Waktunya malah narasumbernya malah Pak Yani jadinya ini. Terima kasih, Pak Yani. Selamat siang. Jadi kan begini, awalnya memang sudah kita bahas bahwa tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah Allah, sebagai mandataris Allah, itu kan selamat menyelamatkan. Nah, itu jelas. Nah, selamat menyelamatkan. Siapa saja, manusia saja itu, manusia. Maka kalau kita lihat itu ayatnya kan jelas. Jadi untuk saling mengenal. Nah, mengenalnya itu dengan apa? Ya dengan saling tegur sapa lah gitu. Tegur sapa itu bisa dengan salam, bisa dengan ucapan yang lain. Ayatnya jelas, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, yang dipanggil manusia loh ya. Bukan muslim loh ya. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan, tapi ya ayyuhan nas. Kemudian apa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Kan itu. Jadi jelas ayatnya itu Allah menciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa dan berutuh untuk ta'aruf. Kan berarti untuk tegur sapa. Nah, dengan begini ya siapa yang mendahului bisa saja memberikan ucapan selamat. Kan itu. Jadi kalau seorang muslim kepada non muslim bisa jadi, kalau tidak, kita kan tidak tahu agama seseorang itu kan tidak tahu. Mungkin apalagi baru kenal, ketemu kita ya assalamualaikum, tidak kenal. Tapi kalau sudah tahu, mungkin ya tidak usah dengan bahasa assalamualaikum, dengan bagaimana kabar, selamat pagi. Atau kalau memang mereka beragama Nasrani, ya kita bisa mengucapkan dengan salam mereka, shalom alaihim. Kan itu. Dan itu sah-sah saja, tidak dilarang. Karena apa? Kita kalau kembali kepada kaidah fikih itu pemberian salam, ucapan selamat ini termasuk kategori muamalah, bukan ibadah. Nah, koridornya adalah al-aslu fil muamalah talqun hatta yu'lamul man'u. Semua boleh. Hukum dasar muamalah itu boleh. Nah, bebas ya. Hatta yu'lamul man'u, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, kan tidak ada ini, kalau muamalah kan tidak ada. Kita cari larangannya apa. Apalagi kalau kita mengucapkan salam pada pertemuan yang sifatnya heterogen. Di situ ada umat Islam, ada umat Nasrani, ada yang macam-macam. Maka kita sah saja, tidak dilarang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan itu sebenarnya begitu kan, karena itu komunitasnya kan macam-macam. Nah, kecuali kalau jelas umpamanya X beragama non Islam. Nah, kemudian kita mengajak, kalau kita tahu ya mereka yang beragama itu, kita ada ucapan selamat Om Swastiastu.
Ya toh? Kemudian ada itu tadi Salam alaihim. Yang prinsipnya sama bahwa itu adalah ucapan selamat. Kan itu ucapan selamat. Nah, kalau kita mau menyampaikan dengan bahasa kita ya assalamualaikum. Cukup Ya, assalamualaikum itu saja pendek. Tapi kalau sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu diketahui itu, bahwa kita ini ya diajarkan jangan sampai masuk rumah seseorang. Ya, kita bertamu itu tidak mengucapkan salam. Nah, kan ayatnya jelas itu. Ayatnya kan kalau kamu masuki rumah seseorang harusnya dengan izin dan tidak salam. Oh, itu jelas itu surat apa itu? Surah An-Nur itu. An-Nur itu menyebutkan ya tidak aman orang yang beriman malah. Jadi kalau kita beriman masuk rumah siapapun di situ ada la tadkhulu ya buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu. Jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu itu sebelum sehingga dapat izin dan memberikan salam. Nah, kita masuk biasa salam ya tidak tahu rumahnya siapa ya assalamualaikum kan itu. Jadi harus ada izin di situ. Izin masuk dari anggota keluarga yang bersangkutan. Nah, itu begitu ya. Islam sebenarnya mengaturnya salam saja bisa dijelentrehkan, bisa dijelaskan dengan banyak hal termasuk adab ketika memasuki rumah. Memasuki rumah orang lain. Nah, itu. Nah, maka itu jadi kalau kaitannya dengan ini perintah ayat ini ya Muhammad Rashid Ridho penulis tafsir Al-Manar bahwa mengucapkan salam kepada non muslim ya boleh mubah. Ada yang sampai tingkat makruh tidak disukai itu bahkan dilarang kalau mereka tadi pendapatnya Pak Quraish Shihab itu dalam Al-Misbah ya dilarang kalau mereka itu memusuhi kita. Nah, di Indonesia ini kalau umat beragama sudah saling rukun, tidak saling memusuhi ya tidak dilarang untuk menyampaikan salam kepada mereka kan itu. Saya bacakan beberapa pesan yang masuk ya. Bu Ida di Banyumanik, hidup jadi ayam kalau kita teguh pendirian. Kalau ada orang yang ngucapin salam ke saya, tidak pernah saya lihat dia muslim apa enggak, karena salam itu isinya kebaikan. Pak Siam Ungaran, di Harlah Pancasila ini ada pesan tidak dari Pak Ustadz ya, begitu ya. Ada Pak Buang Semarang, saya kadang bingung kalau kasih salam ke orang tapi dibalasnya dengan Waalaikumsalam. Padahal saya muslim juga, katanya begitu ya. Pak Farid Semarang menyampaikan paling sering saya jumpa Pak Ustadz banyak yang WA saya tapi salamnya ASSWRWB disingkat. Bahkan ada yang askum. Ini harusnya bagaimana? Saya jawabnya ikutan singkat saja. Sebelum ditanggapi sudah ada pendengar yang bergabung. Ada Mbak Iza di Mijen ya, Mijen Kota Semarang. Mbak Iza silahkan. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya. Silakan Mbak Iza. Kalau di rumah atau bangunan yang kosong itu kita harus mengucapkan salam juga nggak ya Pak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di rumah atau bangunan yang kosong ya. Baik. Ada berbagai macam pendengar yang menyampaikan via WA dan juga Mbak Iza via telepon, bisa ditanggapi Sian. Banyak nih Pak, borongan Pak. Mbak Iza dulu ya. Karena yang langsung mungkin Mbak Iza dulu, nanti habis itu kita iklan Pak. Mbak Iza begini Mbak Iza. Jadi sumurah kosong itu kan kita yang melihat kosong. Tapi di dalamnya kan makhluk itu kan tidak hanya manusia. Bisa malaikat ya, bisa rijalul ghaib. Makhluk di bawah malaikat namanya rijalul ghaib dan makhluk-makhluk yang lain ya. Nah, itu memang ketika kita masuk rumah ya tetap assalamu alaina. Assalamu ala ibadillahi sholihin. Jadi orang-orang yang ada di dalam rumah itu memperoleh kesejahteraan juga seperti kita gitu. Berarti masuk rumah kalau kosong assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kan itu. Jadi tetap memberikan salam. Jangan dilihat bahwa rumah kosong itu kosong kan secara fisik. Tapi kemudian sampai pun kalau kita sholat, sebetulnya kan sholat itu tidak sendirian. Di belakang kita kan ada makmumnya banyak. Kita nggak tahu siapa itu kan para malaikat jelas, para syuhada, para sholihin kan itu. Jadi kita yang kasat mata memang seolah-olah rumah itu kosong, tapi isinya penuh itu makhluk yang lain maksudnya. Bisa jadi malaikat, bisa jadi rijalul ghaib, tergantung rumah itu sebelumnya dihuni oleh siapa. Nah, kalau dihuni oleh orang-orang yang
yang soleh, ya isinya ya tentu malaikat, para malaikat rijalul ghaib. Nah itu. Yang ngeri, yang merinding kalau kosong tapi ada yang jawab, Pak. Jawab itu mesti ada yang jawab, cuman persoalannya kita tidak mendengar dan tidak mengetahui. Kan itu. Iya, seperti halnya orang yang sudah meninggal, sebetulnya mereka kan ruhnya kan tetap. Maka kita wajib menyampaikan salam, dianjurkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi kubur itu tetap itu. Hanya posisi mereka kan pada tempat yang berbeda saja. Baik. Gitu. Para pendengar yang setia, jadi seperti ketika Mbak Ida menerima salam, kemudian dijawab semua. Tadi kan ayatnya jelas, kalau kamu diberikan salam penghormatan maka jawablah dengan yang lebih baik atau sama. Jadi kalau kita diberi salam assalamualaikum, ya idealnya jawabnya aja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau yang sama assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, kemudian kepada siapa saja tanpa melihat agama apapun, suku apapun. Memang pesannya ya begitu. Pesannya begitu. Jadi jangan sampai menyakiti hati orang lain. Salam jawabnya itu kan wajib. Maka di situ ada pesan kan? Pesan itu salam itu sebagai perlakuan adil. Jadi seorang ahli tafsir yang namanya Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran itu, jadi salam ini adalah sebuah perlakuan yang adil. Jadi karena mereka sebagai manusia, kita juga manusia, sama-sama manusia mesti ingin diperlakukan yang adil, terhormatkan begitu. Maka perintahnya kita menghormati orang lain. Kan gitu. Jangan kita minta ingin dihormati. Sebab ketika kita ingin dihormati, itu seolah-olah kan ada kesan kita ini meminta kepada orang lain itu untuk dihormati. Nah, kalau tidak dihormati kan jadinya kecewa. Nah, jadi oleh karena itu kita diajarkan afsus salam, berikan salam terlebih dahulu. Memberikan salam terlebih dahulu sebagai perlakuan adil kepada mereka itu. Jadi MUI juga begitu, itu berlaku adil ini sebagai sifat muamalah. Jadi ucapan salam, selamat ini kategorinya adalah kategori muamalah, hubungan antar manusia. Nah, ketika hubungan antar manusia, maka ya dibangun hak-hak kemanusiaan yang adil, secara adil itu. Nah, maka kan gini, jadi kalau Ibnu Katsir itu tadi menyebut bahwa memberikan salam kepada siapa saja termasuk non-muslim itu hukumnya mubah, boleh. Nah, karena ayatnya itu tadi surah Al-Furqan ayat 63. Siapa itu? Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang baik, kan itu. Siapa yang baik? Itu alladzina yamsuna fil ardi haunan. Mereka itu ketika bermuamalah, berhubungan dengan orang lain itu rendah hati. Rendah hati bagaimana? Kita tidak ingin dihormati. Tidak ingin dihormati. Jangan sampai orang merasa saya harus dihormati. Ini kan kemudian jadinya nanti kalau tidak ada orang yang menghormati jadinya kecewa. Kalau ada yang menghormati malah tinggi hati jadinya. Kan berharap itu. Nah, kemudian apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau mereka itu bertemu dengan orang-orang yang ada di bawahnya, malah mereka itu menyejukkan bahasanya itu. Nah, ini jadi kalau Mbak Ida itu yang dari Banyumanik itu ya salam kepada siapa ya kita harus berprasangka baik bahwa orang yang memberi salam kepada kita mereka itu mendoakan kepada kita. Maka ya kita jawab dengan yang sama atau lebih baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurna. Atau menjawabnya dengan yang sama, assalamualaikum waalaikumsalam, kan itu. Kemudian yang kedua, ada enggak pesan Pancasila ya? Kita di Indonesia ini kan dasar negaranya kan Pancasila. Pancasila. Lah Pancasila itu kan sila yang pertama kan ketuhanan. Nah, kalau ketuhanan ya semua itu anak bangsa ini kan mempunyai Tuhan sekalipun ketuhanannya sesuai dengan agama masing-masing. Maka sebenarnya ajaran yang bijaksana itu ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, bertanya kepada kita, itu kan bukan 5
ditambah 5 sama dengan 10, enggak. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita kan 10 itu sama dengan berapa ditambah berapa. Ada banyak jalan ya. Variabelnya kan banyak. 8 tambah 2, 3 tambah 7, betul. 4 tambah 6. Kan gitu. Yang benar kan cuma 1. 10. Tapi orang lain menjawab berapapun kan benar. Jalannya banyak. Jalannya kan jalan menuju kebenaran itu banyak. Jalan menuju 10 itu banyak. Maka kita tidak boleh. Nah, Pancasila itu ya itu saya kira. Pancasila, pesan Pancasila ya pesannya itu Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa 10 itu sama dengan berapa ditambah berapa. Nah, itulah kalau dalam bahasa ibadah ada yang namanya tanawwu'ul ibadah, ragam beribadah. Kalau dalam ibadah ya, kalau ini dalam apa? Dalam muamalah ya apa? Karena ini belum dibakukan. Kalau muamalah yang sudah dibakukan jelas itu menjadi hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Ya. Seperti hukum apa? Perkawinan, zakat, wakaf. Itu menjadi hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Jadi saya kira pesan Pancasila itu, Mas. Pak siapa tadi pesan Pancasila adalah ya semua jalan untuk menuju kebenaran itu banyak. Pak Siam. Jalan menuju itu banyak, Pak Siam. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum dari Pak Buang itu, dari Pak Buang ya, Assalamualaikum, ya sudah dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pesan sentral kitab suci tadi bahwa kalau kamu diberi salam maka berilah jawablah dengan yang lebih bagus. Artinya kita lebih bagus ketika dia mendoakan selamat, Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan bagi kamu. Kita akan melanjutkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Sayang dan keberkahan itu mungkin dilimpahkan kepada kamu. Tidak hanya keselamatan. Itu pesan Al-Quran gitu. Hanya kadang-kadang kita akan menjawab yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Ada pendengar yang mau bergabung lagi ini. Iya. Yang terakhir itu tadi salam ditulis dengan ASS. Oh iya itu gimana? Sebetulnya kan kita sih yang pas itu. Saya itu kadang-kadang itu Mas Anwar ya. Gimana Pak? Ya orang itu senangnya nulis, padahal nulisnya kan pakai kuota. Saya sampai tegur, Bu nggak usah nulis telepon pakai kuota kan nggak bayar juga. Jadi kalau ditulis kan kalau mereka itu dengan bahasa apa, kan tidak boleh dengan ucapan, kan tidak akan ASS kan nggak begitu. Assalamualaikum kan paling tidak gitu. Lah karena nulis, lah saya itu jawab WA itu paling males itu karena nulis. Oh iya. Masnya mah harus pakai kacamata, itu kan sulit itu tadi, menyulitkan itu. Mbok ya angkat telepon sama-sama kuota nggak bayar kan itu? Iya. Ya, telepon juga nggak bayar. Ini biasanya orang memang mempermudah karena nulisnya panjang sudah ASS itu saja. Boleh apa enggak lah? Dalam kaidah bahasa Indonesia dibolehkan, enggak dilarang kok gimana? Ini hanya kaidah bahasa saja ya? Iya, saya kira itu. Tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah. Termasuk penulisan dulu ada yang meributkan SAW. SAW. Salam AS itu kemudian harusnya pakai bahasa Arab yang seperti itu. Itu kalau memang diminta untuk memenuhi apa ini namanya? Kaidah? Bukan, memenuhi jumlah tulisan apa itu? Karakter kata mungkin ditulis apa? Ditulis sallallahu alaihi wasallam kan memperbanyak karakter itu. Iya. Jadi kalau SAW enggak apa-apa, SWT subhanallah wa ta'ala enggak apa-apa. Substansinya kan menyebut ya kan itu. Ya, kita bicara ke substansi. Ya. Jadi enggak masalah ya tadi Bu siapa? Pak siapa tadi? Pak Farid ya menyampaikan. Ada pendengar lagi mau bergabung sebelum kita break iklan, ada ada Mas Dwi di Semarang ya. Ya. Mas Dwi selamat siang. Selamat siang. Ya silakan Mas Dwi. Mau tanya ini kalau kan pidato itu seringnya terus acara yang formal itu pakainya kan pasti ada urutan salamnya ya kayak selamat pagi, terus assalamualaikum, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Nah kalau sebenarnya dalam acara kayak gitu tuh pakai selamat pagi saja. Apakah tidak bisa Pak? Karena kan sifatnya universal ya, benar ya? Apa harus diucapkan semua? Tanggapannya gimana Pak? Oke, itu saja. Ya. Pak Dwi terima kasih Mas Dwi ya di Semarang ini.
sepanjang tidak ada larangan kan sah-sah saja. Oh ya. Sepanjang tidak ada larangan itu. Jadi tadi kan disampaikan bahwa hukum asal muamalah itu boleh, sehingga ada dalil yang melarang. Jadi mau 10 salam ya boleh saja, kecuali kalau memang pihak protokoler itu melarang. Oh ya. Pak, nanti salamnya cukup 1 saja lah, itu dalil itu tidak mesti dari Al-Quran, tidak mesti dari Sunnah, kan gitu. Nah, dalil petunjuk itu juga bisa dari dokter, kan gitu. Dokter melarang, kamu diabetes tidak boleh minum gula, padahal gula kan halal itu. Ya enak-enak aja, tapi nggak boleh. Tapi tidak boleh. Haram bagi yang punya diabetes. Haram bagi itu. Lah itu kan dalilnya dari dokter. Dari Al-Quran tidak ada itu. Dari ya ada, tapi kan artinya yang secara spesifik itu tidak ada. Nah, jadi kalau itu tadi mengucapkan salam, assalamualaikum, salam elehe, namo buddhaya, swastiastu. Nah, itu bagaimana? Ya tidak dilarang, kecuali pihak protokoler melarang, Pak, untuk mengingat waktu salamnya cukup 1 saja. Selamat pagi. Nah, nanti mungkin itu kok tidak menggunakan assalamualaikum. Nah, ini orang Islam yang tidak taat, tidak boleh begitu. Kan selamat pagi sama assalamualaikum kan ya hampir sama. Kalau diterjemahkan assalamualaikum kan selamat pagi juga. Gus Dur mengingatkan itu dulu semacam itu. Ini ada pertanyaan juga menyampaikan bagaimana kalau mengucapkan salam dengan non-muslim, yakni assalamualaikum manittaba'al huda. Ini bagaimana, Pak? Ya, jadi begini, kalau dengan bahasa apapun termasuk saat hilali itu memberi penjelasan anjuran salam kepada non muslim ya boleh, tanpa perlu mengikuti aspek-aspek spesifik ritual mereka. Jadi sebenarnya dengan bahasa assalamualaikum, dengan assalamualaikum manittaba'al huda juga enggak, tapi substansinya kan sama. Ya, mudah-mudahan keselamatan bagi kamu, ya, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, kan begitu. Kan kita mendoakan juga, mendoakan kepada mereka. Jadi salam itu memberikan doa kepada orang yang kita ajak bicara, mudah-mudahan mereka sejahtera. Sejahtera itu bisa sejahtera memperoleh petunjuk, sejahteranya yang macam-macam kan, yang sangat bervariasi itu kan tidak dilarang, begitu, tidak dilarang. Karena prinsipnya kembali kepada tadi bahwa kita manusia. Karena manusia itu juga ingin didoakan orang lain dengan doa yang baik. Saya kira itu. Kalau kemudian dengan yang sering muncul itu di setiap bulan Desember, ucapan selamat Natal biasanya itu yang sering ramai, kemudian bikin bikin adanya polemik lah. Medsos jadi ramai itu, Pak, larangan-larangan mengucapkan selamat Natal yang membolehkan, ada ulama yang semisal mengharamkan ucapan itu. Bahkan kita ingat barangkali tokoh Muhammadiyah Buya Hamka juga sempat tidak mengucapkan ya ketika menjadi ketua MUI waktu itu. Kemudian juga ada ulama semisal Yusuf Qaradawi malah membolehkan. Tidak masalah. Ini bagaimana sebenarnya berkaitan dengan ucapan selamat untuk ibadah hari besar ibadah agama lain, Pak? Jadi itu seperti fatwanya MUI. Pada waktu itu ketika Hamka menjadi ketua MUI, kan ada fatwa haram tentang itu, tentang ucapan selamat Natal. Dan itu dikaji oleh Adhar itu, itu Profesor Adhar itu dalam disertasinya itu bahwa larangan ucapan Natal itu, selamat Natal itu politis. Mengapa dilarang? Saat itu kondisi ekonomi umat Islam itu kan masih rawan, sehingga kalau mereka itu mengucapkan selamat Natal, bahkan kemudian diberikan macam-macam, itu dikhawatirkan akan pindah agama. Tapi kalau posisi ekonomi Islam sudah kuat kan tidak masalah. Itu penelitiannya Pak Atok Mu'dhar itu. Nah, itu di situ disertasinya begitu. Nah, sebetulnya kan begini, kita memang harus bedakan antara bahasa mubalik dan bahasa akademisi. Seperti kalau seseorang itu mempunyai kucingnya di rumah, kucingnya lapar, diberi makan tetangganya, kemudian kucing itu pindah ke rumah orang lain. Yang salah siapa ini? Ini kalau bahasa mubalik, yang salah adalah
Tidak boleh kamu memberi makan orang lain, kan itu. Memberi makan kucing saya tidak boleh. Kucing saya bisa pindah. Tapi pendekatan akademik kan tidak begitu. Lewang orang lain berbuat baik memberi makan kucing, kok kucingnya tidak boleh. Nah, kalau ada begitu yang salah siapa? Yang salah juga yang salah ya kucingnya, mestinya kucing nggak ngerti, yang salah adalah yang punya kucing kan, seharusnya begitu. Nah, itulah kemudian Kiai Dahlan itu concern sekali dengan surah Al-Maun itu, kan itu supaya tidak terjadi perpindahan agama dan sebagainya. Orang harus perhatian. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Nah, itu harus peduli dengan orang miskin, anak yatim, supaya tidak ada persoalan sosial itu. Saya kira itu. Jadi sebetulnya kalau kita secara akademik mengatakan selamat Natal, ya tidak apa-apa. Ini lagi-lagi karena itu pendekatannya adalah pendekatan muamalah. Tapi bagi ulama yang menggunakan pendekatan akidah, ya tidak boleh. Karena apa? Itu seolah-olah menyetujui akidah mereka. Sehingga jadi kalau kita bisa membedakan pendekatan, maka kita akan lebih leluasa untuk mengamalkan ajaran agama. Saya kira itu. Ya. Ada juga yang berpendapat, pendengar menyampaikan bahwa dengan mencampur adukan semacam ini nanti kita akan dekat pada sinkretisme katanya, begitu. Bagaimana? Ya, jadi begini. Yang jelas kalau itu kan sinkretisme kan pendekatan teologi. Ya. Nah, tapi kalau pendekatan fikih tidak masalah. Muamalah dalam muamalah fikih itu tidak ada masalah. Jadi cuman persoalannya kalau pendekatan muamalah itu memang harus dibangun menjadi fikih negara, fikih madzhab negara. Kalau tidak nanti ya begitu, seperti muamalah, perkawinan itu kan muamalah. Tapi karena perkawinan muamalah ada pendapat bahwa nikah boleh tanpa wali, nikah boleh tanpa saksi, kan itu. Nah, akhirnya nanti kan nikah itu bisa tanpa wali dan tanpa saksi. Jadinya kan kumpul onto itu nanti jadinya. Bukan kebu ya. Bukan kebu. Maka kemudian dibangunlah satu namanya fikih madhab negara. Jadi masing-masing pendapat itu didekatkan. Namanya takrib bainal madhab. Didekatkan sehingga itu menjadi hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Oke, baik. Di sesi terakhir ini ada pesan yang mau disampaikan, rekan dan juga closing statement yang mau disampaikan kepada para pendengar, Pak Rosihan. Jadi ketika kita memahami Islam itu sebagai ajaran yang sempurna, kafah gitu, maka kita tidak bisa mengamalkannya secara sepotong-sepotong. Bahwa ada tanawu'ul ibadah, ada ragam beribadah, ragam pemikiran, itu harus dipahami supaya kita menjadi tambah longgar dalam berpikir, dalam berkehidupan masyarakat. Itu kita menjadi lebih mudah. Itu saya kira itu. Baik. Yang perlu diperbanyak adalah literasinya. Jadi salam itu adalah sebenarnya dalam arti keselamatan. Jadi kita bisa menyampaikan itu ke semua orang. Dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa selain. Selain Arab kan bisa. Selain bahasa Arab. Sebab ada kesan kalau satu-satunya salam itu adalah dengan bahasa Arab. Sebenarnya tidak semacam itu. Tapi substansinya kan keselamatan. Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu selamat. Kalau selamat pagi, yang selamat cuma paginya aja, siangnya enggak. Ya, karena siangnya lagi ya. Malah lebih spesifik itu. Karena selamat pagi kan pada pagi, nanti siang kan bisa tetap berdoa lagi. Selamat siang kan gitu. Jadi sebetulnya lebih fokus. Dalam pagi ini kita selamat. Baik. Nanti siang juga selamat lagi kan itu. Baik, terima kasih Pak Rosihan sudah berbincang bersama El Sinta pada kesempatan siang hari ini. Sehat selalu. Terima kasih, amin. Mudah-mudahan Mas Januar juga, Mas Junior ya. Iya, Mas Junior. Selamat juga. Tentu tidak hanya tapi dengan keluarga, dengan anak cucu. Tapi belum punya cucu saya kira itu. Baru punya anak masih kecil. Masih kecil ya. Cucu saya sudah 5 Mas Junior. Baik. Demikian terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar wawancara kami dalam program Dialog Agama Islam di Radio bersama dengan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Dr. Haji Rosihan MAG. Dialog ini merupakan kerjasama antara Radio El Sinta Semarang dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Saya Nur Santo undur diri, selamat siang, sampai jumpa.